Well, di session pertama ini saya akan berbicara mengenai servant leader. Dan saya berharap saudara semua bisa mendapatkan sesuatu daripadanya. Kita mulai dulu dari Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua. Ada sesuatu yang sangat luar biasa di sini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Itu sebabnya kenapa di tahun ini kita mengambil tema servant leader. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, dikatakan seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, perhatikan baik-baik, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi saya mau saudara perhatikan baik-baik di ayat yang kelima khususnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu sebagai satu jemaat, sebagai satu gereja, sebagai satu cell group. Hendaklah kamu sebagai satu kesatuan dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, apa pikiran dan apa perasaan Yesus Kristus? Kemudian dikatakan seperti ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai seorang raja di atas segala raja, sebagai seorang pemimpin, Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk menjaga statusnya. Halo? Sebagai seorang pemimpin, Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk menjaga statusnya. Dia tidak memikirkan terlalu banyak tentang dirinya sendiri. Hei, gue ini raja loh. Hei, gue ini raja di atas segala raja. Hei, gue ini pemimpin loh. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk menjaga statusnya, tetapi dia rela bahkan sebagai seorang pemimpin tidak ragu dan tidak turun untuk menjadi sama dengan orang-orang yang dia pimpin. Dan ini yang menyebabkan saya begitu tertarik. Dan ini yang dia katakan dalam hidup kita bersama, sebagai satu jemaat, dalam gereja, dalam sebuah cell group bahkan, dalam sebuah departemen, dalam hidup kita bersama, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti dia. Nah, coba kita ke Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ketiga. Nah dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, di ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu bahwa segala kuasa diberikan kepadanya. Nah berhenti sampai di sini dulu. Apa yang saudara buat kalau saudara tahu segala kuasa diberikan kepada saudara? Apa yang saudara buat kalau saudara tahu bahwa segala kuasa diberikan kepada saudara? Apa yang saudara buat kalau saudara tahu bahwa saudara jadi orang yang paling berkuasa di atas muka bumi ini? Apa yang saudara buat kalau saudara tahu saudara adalah orang yang paling berkuasa? Pertanyaan yang simple. Coba kita pikirkan baik-baik. Apa yang kita akan lakukan? Kalau kita jadi orang yang paling berkuasa, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan terhadap orang yang kritik kita? Kita orang yang paling berkuasa. Apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang paling berkuasa pada orang yang gosipin kita? Apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang paling berkuasa? Apa yang akan kita lakukan kepada orang yang gak suka sama kita? Tahu
tahu bahwa Bapaknya memberikan segala sesuatu kepadanya, dan tahu bahwa segala kuasa diberikan kepadanya, dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ketiga ini, Yesus kemudian berdiri dan mulai membasuh kaki muridnya. Amazing. Dia tidak minta dilayani, dia tidak minta diperlakukan sebagai seorang yang paling hebat, dia tidak kemudian minta keamanan yang sedemikian luar biasa, dia tidak meminta dia diperlakukan berbeda, begitu dia tahu segala kuasa diberikan ke dalam tangannya, dia berdiri dan membasuh kaki murid-muridnya. Dikatakan dalam New International Version, dikatakan Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. All power. All things under his power, dikatakan seperti ini. Justru pada saat Yesus tahu bahwa semua ada di tangannya, segala kuasa, dia tidak memakai kekuasaannya tersebut untuk memaksakan kehendaknya. Dia tidak memakai kuasanya tersebut untuk mengintimidasi orang lain. Dia tidak memakai kuasanya untuk memanipulasi atau menakut-nakuti orang lain. Dia tidak minta dilayani seperti layaknya seorang bos. Tetapi justru kemudian ia membasuh kaki para murid dan ia memberi contoh supaya kita pun melakukan hal yang sama. Dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Adakah para pemimpin di tempat ini? Halo? Apakah saudara para pemimpin? Ya. Dikatakan kita harus menaruh perasaan dan pikiran yang sama. Di dunia ini orang berebut menjadi pemimpin. Karena pada dasarnya mereka menginginkan kekuasaan, karena dengan kuasa mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan dilayani, mereka akan dapat fasilitas, mereka akan dihormati. And let's be honest, mari kita jujur bahwa banyak di antara kita menginginkan hal tersebut. Ada berapa banyak para pemimpin di negara ini yang pada akhirnya mereka kena kasus karena mereka menyalahgunakan kekuasaan yang mereka punya. Nah, saya cuma berpikir begini, gimana kalau di gereja kita berhasil untuk memakai pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat dalam Yesus. Dan dalam hidup kita bersama, kita berhasil menularkan ini dan mencetak para pemimpin yang baru. Halo? Nah, saya bisa yakinkan saudara bahwa di masa yang akan datang, di generasi yang akan datang, kita akan punya contoh kepemimpinan yang sangat luar biasa, yang merubah kenyataan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang jauh lebih baik daripada hari ini. Tapi kita harus mulai kita nggak bisa mulai dengan apa yang kita tidak punya. Kita hanya bisa mulai dari apa yang kita punya. Dan apa yang kita punya, sekarang apa yang ada di tangan kita adalah apa yang saudara sekarang kerjakan sehari-hari. Betul apa tidak? Banyak orang mimpi ingin mengubah dunia, tapi mereka lupa bahwa mereka nggak punya kekuatan untuk mengubah dunia, mereka hanya punya kekuatan untuk mengubah diri mereka sendiri lebih dahulu. Mereka bisa mengubah diri mereka sendiri lebih dahulu, mungkin suatu hari mereka akan diberi kesempatan untuk mengubah dunia. Nah, Yesus sudah memberi contoh dan berkata kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan ini menurut saya merupakan kunci dari kepemimpinan yang berhasil dan kunci dari sebuah kepemimpinan yang baik. Dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai ayat 45. Ayat-ayat yang saudara semua saya yakin mengerti. Dikatakan tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43 saudara mesti highlight karena ayat 43 katakan seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu, dikatakan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk apa? Semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, khususnya di ayat yang ke-43, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari katakan seperti ini. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Tidaklah demikian di antara kamu dalam terjemahan bahasa Indonesia yang saudara punya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya orang yang mau menjadi besar di antara kalian, ia harus menjadi pelayanmu. Artinya kita harus mengerti bahwa kekuasaan, posisi, otoritas yang kita punya itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melayani. Power is for service. Power is for service. Kekuatan, kekuasaan, otoritas, posisi yang saudara punya adalah untuk pelayanan. Semua yang Anda dapatkan sebagai seorang pemimpin, fasilitas, kemudahan, kehormatan, otoritas adalah untuk melayani orang lain. Nah, dengarkan saya, kita lebih sering mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita lebih sering mengakui Dia sebagai Raja di atas segala raja. Tapi kita jarang mengakui Dia sebagai hamba. Betul apa tidak? Kita sering menyanyikan Dia, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sering address Dia, atau katakan Dia sebagai Raja, tetapi kita sering kali lupa bahwa Dia bukan cuma sekedar Raja, dikatakan Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Raja, justru Dia mengambil rupa sebagai seorang apa? Sebagai seorang hamba, tapi kita semua jarang address Dia, atau menyebut Dia sebagai seorang apa? Hamba. Pernah saudara dengar orang berdoa gini, Yesus pelayan yang mulia. Atau Yesus, Engkaulah hamba. Jarang sekali, kita seringkali bilang, Yesus Raja di atas segala raja. Kita seringkali mengupas kenyataan bahwa Yesus Raja di atas segala raja, tapi kita jarang sekali mengakui keberadaannya sebagai seorang hamba, keberadaannya sebagai seorang pelayan. Padahal kita tidak bisa memisahkan antara Yesus sebagai Raja dan Yesus sebagai seorang pelayan. Saudara nggak bisa pisahkan itu. Saudara nggak bisa memisahkan Yesus sebagai seorang Raja di atas segala raja dan Yesus sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Bahkan dalam bahasa aslinya doulos adalah sebagai seorang budak dikatakan. Nah, sangat unik memang. Sebuah paradoks. Unik, sebuah paradoks yang membuat banyak orang yang tidak mengerti jadi bingung. Karena Yesus yang katanya Raja orang Yahudi, tapi lahir di dunia sebagai hamba dan lahir di palungan. Raja mana yang lahir di palungan? Stable atau kandang binatang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan. Raja mana yang lahir di situ? Si saudara nggak bisa memisahkan antara Yesus sang Raja dengan Yesus sang pelayan. Karena keduanya bersatu di dalam Dia, itu sebabnya Dia begitu unik. Karena Yesus juga dikenal, sama seperti karena Dia dikenal sebagai anak domba, tetapi Dia juga digambarkan sebagai singa dari Yehuda. Sebuah paradoks. Domba dan singa, dua binatang yang sangat berbeda. Punya karakter yang sangat berbeda. Dia bukan cuma sekedar singa dari Yehuda, tapi pada saat yang bersamaan dia ada juga anak domba. Saudara bisa main-main dengan domba, tapi jangan coba-coba main-main sama singa. Betul apa tidak? Keduanya ada di dalam Yesus. Ini yang membuat Yesus unik. Tapi pada saat yang bersamaan ini yang membuat kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen juga seharusnya unik.
Karena apa? Karena kita disuruh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus tulus seperti merpati, tapi kita juga dikenal sebagai Raja Wali. Lu betul nggak? Merpati dan Raja Wali dua burung yang sangat berbeda. Sebuah paradoks. Nah, Yesus datang sebagai hamba, tetapi dalam pelayanannya, dia terus-menerus bicara tentang kerajaan Bapaknya yang di surga. Coba pikir itu baik-baik. Yesus datang di dunia ini, dia datang untuk melayani umat manusia, betul apa tidak? Tapi sebagai seorang pelayan, dia seringkali bicara tentang kerajaan Bapaknya di surga. Gimana kalau saudara punya pembantu di rumah, tapi setiap kali pembantu saudara ngomong tentang keluarganya, saudara ketemukan bahwa dia selalu bilang bahwa bapakku punya perusahaan di Swiss, punya perusahaan di Jerman, punya perusahaan di Jepang. Saudara pasti akan bingung kan, ini pembantu gua siapa ini? Loh, betul apa tidak? Nah, seringkali kita nggak pernah berpikir demikian. Yesus melayani, tapi waktu dia melayani, dia selalu berkata tentang kerajaan Bapaknya di surga. Ini anak siapa sih sebetulnya? Siapa kamu sebetulnya? Ini yang membuat Yesus unik. Ini yang saya coba untuk beritakan kepada saudara, supaya saudara punya pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam dia. So kalau kita punya perasaan dan pikiran yang sama seperti yang terdapat di dalam dia, boy, kita punya influence, kita punya pengaruh, maka kita akan bisa untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan lebih luar biasa lagi. Pelayan adalah gambaran seorang yang selalu melayani. Menggambarkan seorang yang lemah, seorang yang sederhana. Pelayan menggambarkan seorang yang tidak mampu, seorang yang berkualitas rendah, hanya sekedar bertahan untuk hidup, tidak berpikir muluk-muluk. Dan pelayan biasanya menerima perintah, betul apa tidak? Itu yang pelayan biasanya lakukan. Sedangkan raja adalah gambaran seseorang yang memerintah, yang selalu dilayani, yang akrab dengan kemegahan, akrab dengan kemewahan, kelimpahan, kuasa, kualitasnya tinggi, dan kuat, dan pemikiran raja besar. Saya nggak pernah ketemu raja kesulitan uang. Tapi pelayan seringkali omongannya, waduh besok makan apa nih? Besok makan apa nih? Tapi raja nggak punya persoalan itu. Dua hal yang sangat kontradiktif dan tidak jarang kedua gambar ini menimbulkan perselisihan di antara orang-orang percaya. Karena ada kelompok yang mengatakan kita harus mencontoh kesederhanaan Yesus. Lahirnya aja di kandang. Jadi orang Kristen tidak perlu muluk-muluk. Jadi orang Kristen tidak perlu hidup berlimpah, tidak perlu hidup mewah. Ngapain mikirin yang gede-gede? Karena Yesus datang sebagai seorang hamba. Tapi ada kelompok lain yang bilang, hei kita anak raja. Oh, Yesus berjanji kita akan hidup dalam kelimpahan. Dan hidup dalam kemewahan. Dan dua kelompok ini kemudian memecahkan gereja, dan saling menjelekkan satu sama lain, atau saling berbeda pendapat satu sama lain. Padahal seharusnya kedua hal tersebut tidak memisahkan kita, karena kedua hal ini justru kita dapati dalam pribadi yang bernama Yesus. Dua hal ini justru tidak dapati
dalam sebuah pribadi yang bernama Yesus. Karena sebagai seorang hamba, dan dia juga sebagai seorang raja. Itu sebabnya dia dikatakan the servant king. Dia adalah raja yang melayani. Dan dalam konteks kita hari ini, he is the servant leader. Dia pemimpin yang melayani. Dengar, Yesus adalah raja yang melayani, tapi pada saat yang bersamaan ia adalah seorang pelayan yang bermental raja. Yesus adalah seorang raja yang melayani, tapi pada saat yang bersamaan dia adalah seorang pelayan yang bermental raja. Saudara nggak bisa pisahkan keduanya. Nah, ini yang menyebabkan pengaruhnya sangat luar biasa. Ini yang menyebabkan kenapa pengaruhnya sangat besar. Dan sampai hari ini kita membahas kehidupannya. Karena dia begitu unik. Nah, hal ini dapat dilihat dari sejak kelahirannya. Nah, saya bikin teaching tentang ini dan saya nggak mau mengulang ini semua. Saudara bisa dapatkan di belakang atau di resources kita. Tapi saya ingin katakan beberapa. Dari sejak lahirnya dia. Dari sejak lahirnya Yesus. Kedua hal ini bisa dilihat di dalam dia. Kedua keunikan ini bisa kita lihat di dalam dia. Dari sejak dia lahir. Karena kita semua tahu bahwa Yesus lahir di kandang. Gambaran daripada suatu kesederhanaan. Tetapi perhatikan. Hadiah yang diberikan kepada Yesus oleh orang-orang Majus. Itu bukan hadiah yang layak diberikan kepada seorang hamba. Halo? Dia lahir dalam sebuah kesederhanaan, dia lahir sebagai seorang hamba, tetapi hadiah yang diberikan kepada dia oleh orang-orang Majus adalah emas, kemenyan, dan mur. Itu hadiah yang lebih layak diberikan kepada seorang raja. Jadi dari sejak lahir, kita sudah bisa lihat bahwa kedua karakter ini bersatu di dalam dia. Tidak seharusnya memisahkan kita. Nah, mari kita lihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Kristus Yesus. Nah, tahukah saudara bahwa memenuhi segala keperluan adalah tugas atau bahasanya seorang pelayan? Betul apa tidak? Memenuhi segala keperluan adalah tugas atau bahasanya seorang pelayan. Kalau saudara punya pelayan di rumah, tugasnya adalah memenuhi keperluan saudara. Saudara bilang, minta anduk dong, dia datang bawa anduk. Betul? Saudara bilang, siapin makanan dong, dia siapin makanan. Saudara bilang, minta minum dong, dia datang bawa minum. Betul apa tidak? Dia bilang, ambilin koran dong, dia datang bawa koran. Dia bilang, kunci pintu dong, dia kunci. Dia bilang, ambilin remote dong, dia ambilin remote. Tugas pelayan adalah memenuhi segala keperluanmu. Tetapi kalau dia hanya dalam posisi sebagai seorang pelayan, maka enggak banyak yang dia bisa penuhi dalam hidup saudara, karena pelayan enggak punya banyak, pelayan miskin. Tetapi saya bersyukur di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19, Paulus kasih tahu bahwa dia akan memenuhi segala keperluan kita, tidak berdasarkan kemampuannya sebagai seorang pelayan, tetapi dalam kemampuannya sebagai seorang apa? Raja. Dan itu yang menyebabkan hidup saudara seharusnya tidak berkekurangan. Sebab Yesus akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya sebagai seorang raja. Kalau dia cuma sebagai seorang raja, dia nggak perlu memenuhi keperluan saudara.
Tapi karena dia juga seorang pelayan, dia ingin memenuhi keperluan saudara. Tapi pada saat dia ingin memenuhi keperluan saudara, dia nggak memenuhi dengan posisinya sebagai seorang pelayan, tapi dengan posisinya sebagai seorang raja. Kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama. Nah kalau saudara mau contoh, saya kasih contoh. Nah saudara ingat tentunya, mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di Kana. Betul? Saudara tentu ingat semua. Yang merupakan awal dari pelayanannya. Lebih dari 3 tahun. Pada saat itu yang punya pesta kehabisan anggur. Ibu Yesus datang kepadanya untuk minta tolong. Nah, sebagai Tuhan, dia punya tugas memenuhi segala keperluan. Betul apa tidak? Dari semua jenis anggur yang bisa dia pilih. Dari semua jenis anggur yang dia bisa pilih. Lah kok ya dia pilih yang paling baik? Toh ini orang-orang udah mabuk anyway, udah minum anggur dari kapan-kapan sampai habis semua. Dari semua jenis anggur yang dia bisa pilih. Kalau saudara jadi Yesus punya segala kuasa, kira-kira saudara bikin anggur yang model apa? Yang toh udah pada mabuk semua, ya udahlah, anggur yang murah aja, toh mereka juga nggak tahu. No. Mental rajanya keluar. Mental rajanya keluar. Dari semua anggur yang dia bisa pilih, dia pilih untuk bikin anggur yang paling baik. Yang belum pernah dirasa sama mereka, bahkan sampai yang ngatur wedding organizer mungkin zaman sekarang bilang, wow, orang biasanya tricky, kasih yang paling murah belakangan karena mereka udah pada mabuk, kamu masih simpan yang paling baik untuk yang terakhir. Dari semua jenis anggur yang dia bisa pilih untuk dia rubah air jadi anggur, dia pilih yang paling baik. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita harus punya pemikiran dan perasaan yang sama dalam hidup kita bersama. Yesus seorang raja yang melayani, tapi pada saat yang bersamaan dia seorang pelayan yang bermental seorang raja. Dua paradoks. Raja dan pelayan. Sama seperti Roh Kudus digambarkan di Alkitab, bahwa Roh Kudus seperti aliran-aliran air yang hidup. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 kan. Tapi pada saat yang bersamaan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan dia seperti lidah-lidah nyala api. Air dan api, dua hal yang sangat berbeda. Tapi keduanya saudara bisa ketemukan di dalam pribadi Roh Kudus. Itu sebabnya orang seharusnya kalau ngelihat kita orang Kristen bingung karena kita unik. Halo? Kita tulus seperti merpati tapi perkasa seperti Raja Wali. Kita melayani tapi cara kita melayani dengan pola pikirnya seorang raja. Kita punya posisi sebagai seorang pemimpin, tapi kita bukan pemimpin yang bosi, tapi kita pemimpin yang mau turun ke bawah untuk melayani orang lain. Saya harap saudara mengerti. Saya harap session ini aja cukup untuk mengembalikan uang pendaftaran saudara. Nah, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya,
dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Apa yang terjadi? Sesudah selesai melayani orang-orang yang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit, Yesus kemudian memutuskan untuk memberi mereka semua makan. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di sini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melayani dengan mental seorang raja. Dan tidak terpaku dengan uang yang ada di saku mereka. Ini penting. Tidak terpaku dengan uang yang ada di saku mereka. Sebab kalau ada kemauan, menurut saya di situ ada jalan. Dan apalagi bersama dengan Yesus, mujizat dapat terjadi kapan saja kalau Anda percaya. Kita mengadakan Relevant Leadership ini sudah beberapa tahun. Dan setiap tahun, ini disubsidi. Semuanya ini disubsidi. Ada orang-orang yang mau memberikan persembahan khusus untuk melihat para pemimpin diperlengkapi. Pemimpin-pemimpin seperti saudara. Betul, saudara membayar uang pendaftaran, tetapi apa yang kami keluarkan per orang lebih dari uang pendaftaran saudara. Nah, lebihnya di cover sama orang-orang yang mau untuk melihat para pemimpin diperlengkapi. Nah, saudara boleh tepuk tangan, gak jadi masalah, tepuk tangan. Nah, saya mau kasih tahu, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Karena saya nggak mau menambahkan beban lagi kepada apa yang kami sudah punya, program-program yang kami sudah punya di gereja. Tetapi pada saat saya mencetuskan ide ini, ada orang-orang yang kemudian mau mengambil bagian untuk berkata, let's do it, mari lakukan hal tersebut. Kami akan dukung kamu. Di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ akan ada jalan. So kalau selalu kita lihat uang yang ada di saku kita, kalau Yesus membenarkan perkataan Filipus dan hanya melihat uang yang ada dalam saku mereka, 5.000 orang gak akan bisa dikasih makan. Betul apa tidak? Ya. Nah, masih banyak yang bisa digali tentang hal ini. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara di session ini adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Pakai posisi saudara sebagai seorang pemimpin untuk melayani. Pakai posisi saudara, jangan hidup jalan kemana-mana mencoba jaga status. Lu gak tahu siapa gua? Lu aja gak tahu siapa lu, gimana gua mesti tahu lu siapa? Lu aja bingung, gua apalagi gua. Tahukah saudara, ada seorang hamba Tuhan katanya datang terlambat di gereja kami, nggak mau ngantri, dan kemudian dia sampai pada usher dan dia bilang, saya pendeta so and so, saya minta tempat duduk. Pak, ini yang selain semua juga pada ngantri, belum pada duduk, mendingan Bapak ngantri. Kamu nggak tahu siapa saya? Ya poor usher, dia nggak tahu siapa dia. Saya aja juga nggak tahu siapa dia. Kalau sikap seperti ini yang kita kembangkan sebagai seorang pemimpin di gereja, yang kita nggak sadar adalah apa yang kita tularkan kepada generasi yang berikutnya. Tetapi kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak sibuk menjaga status kita, tapi mau hidup
untuk kemudian melayani yang lain, maka ceritanya akan berubah. Saudara nggak perlu hebat-hebat deh, jadi Superman, ngubah dunia dan lain sebagainya. No. Saya yakin kalau saudara bisa melakukan hal yang simple ini, maka tanpa saudara sadar, saudara akan mempengaruhi yang lain. Dan sebagai seorang pelayan, jangan punya pemikiran yang sempit. Karena kalau seorang raja mempertahankan statusnya sebagai seorang raja dan tidak mau terbuka, tidak mau turun ke bawah, maka raja tersebut hanya dikenal sebagai raja dan dia nggak punya pengaruh yang lain. Betul apa tidak? Karena raja pada dasarnya hidupnya eksklusif. Tapi kalau dia mau menjadi pengaruh, dia harus berani keluar dari lingkungannya, dia harus berani terbuka, dan kemudian dia harus turun, dan pada saat itu dia akan memperbesar pengaruhnya. Sama juga sebagai seorang pelayan. Kalau saudara jadi seorang pelayan, bermental pelayan, gak banyak yang saudara bisa lakukan. Kalau saudara melayani Tuhan, mental saudara mental pelayan yang sempit, yang try to get by, yang untungnya buat gua apa, dan lain sebagainya. Kalau saudara selalu bermental pelayan dalam melayani, saudara gak akan mempunyai pengaruh yang terlalu banyak. Tapi kalau saudara melayani, tapi mental saudara raja, saudara akan mempunyai dampak yang sangat luas. Demikian juga pada saat saudara sebagai seorang pemimpin, pada saat saudara pegang otoritas, pegang kekuasaan, tapi saudara mau turun untuk melayani, maka saudara akan menjadi cerita di mana-mana. Itu sebabnya kenapa salah satu menteri kita jadi cerita di mana-mana. Karena suatu hari dia turun dari mobilnya, kemudian obrak-abrik pintu tol, dan suruh orang semua untuk jalan karena terlalu lambat dan lain sebagainya. Itu jadi berita besar. Simple thing. Just one little thing. Satu hal yang sangat kecil. Dengan kekuasaannya, dia bisa lakukan hal seperti itu. Tetapi menjadi pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak orang bilang, contoh dia tuh, contoh dia tuh, contoh dia tuh. Amazing ya. Yesus sudah kasih tahu kita. Tapi somehow kita miss. Karena kita keenakan dihormati. Kita keenakan terima fasilitas. Kita keenakan untuk dibantu, dilayani. Enak, gue bosnya. Bahkan Alkitab aja beberapa orang gak bisa bawa sendiri. Mesti dibawain. Terus dengan jalan. Alkitab gue mana? Oke, jangan sampai jatuh ya. Saya gak ngomong di sini. Di luar negeri. Come on. Dan kalau itu yang kemudian dicontoh, maka di youth service juga demikian. Pendeta mudanya bilang, lu bawa Alkitab gua ya. Buset, nah terus maunya apa? Nanti tolong dihapus tuh. Yesus menjadikan pelayanan sebagai sesuatu yang membanggakan. Yesus menjadikan pelayanan sebagai sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang rendah atau sesuatu yang najis. Itu sebabnya teman-teman yang mengambil cuti hari-hari ini untuk volunteering melayani saudara. Mereka lakukan dengan senang hati. Karena mereka tahu bahwa ini sesuatu yang membanggakan. Bisa melayani saudara semua. Yesus menjadikan pelayanan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menyedihkan. Itu kalau saudara melayani dengan mental yang berbeda. Yesus menjadikan pelayanan sesuatu yang membawa kemuliaan, bukan membawa aib. Nah, kalau kita mengikut Yesus, yang akan kita temui seharusnya adalah hal yang sama. Dalam pikiran, dalam hidup kita bersama, punya pikiran dan perasaan yang sama seperti yang dipunyai Yesus. Sangat penting
buat kita sebagai pemimpin di gereja kita, dimanapun, di area manapun. Saudara mungkin pemimpin departemen, saudara mungkin pemimpin sebuah kelompok sel dan lain sebagainya, mempunyai pikiran dan perasaan yang sama. Seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang tidak memikirkan dirinya sendiri, dan pada saat yang bersamaan punya mental seorang raja. Saya mau tutup dengan kitab Wahyu. Ayat yang terkenal. Dikatakan seperti ini, Wahyu pasal yang ketiga kalau saya nggak salah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini gaya bahasanya siapa, saudara? Seorang raja atau seorang pelayan? Halo? Seorang pemimpin atau seorang pelayan? Ini gaya bahasanya seorang pelayan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau dia seorang pemimpin saja, maka saudara kudu bukain pintu sebelum dia, jauh-jauh sebelum dia masuk, saudara harus buka pintu. Apalagi kalau dia seorang raja. Tapi dia, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Amazing. Kalau nggak dibukain, dia nggak dobrak masuk. Dia terus ketuk. Tapi yang luar biasa adalah ini. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya, pelayan mana yang berani ngajak makan bosnya? Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus sebagai seorang pelayan. Kalau nggak dibukain, dia akan terus ketuk. Sampai ada yang mendengarkan suara, buka pintu, suruh dia masuk. Begitu dia masuk sebagai raja. Dan dia bilang, come, let's eat with me. Come, have dinner together. Kemudian dikatakan dalam ayat yang berikutnya, ayat 21, barang siapa menang, akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wow. Dan ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Saudara nggak bisa pisahkan Yesus sebagai seorang raja, Yesus sebagai seorang pemimpin, dengan Yesus sebagai seorang hamba. Karena keduanya kita dapati di dalam Dia. Mari kita punya pemikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam Dia, dalam hidup kita bersama-sama. Jadi mulai dari hari ini, kalau saudara melayani, jangan melayani dengan mental pelayan, layani dengan mental seorang raja. Punya pemikiran yang besar, strive for excellent. Buat sesuatu yang excellent, punya pemikiran yang besar. Pak, kalau gitu butuh dana besar. Hei, bukankah kita orang yang beriman? Mungkin kadang-kadang kita perlu setel kaset kita atau CD kita sendiri tentang pelajaran iman. Karena kita seringkali begitu pandai untuk berkhotbah tentang iman, tetapi tidak menghidupi soal iman. Mungkin saudara perlu untuk setel CD saudara sendiri dan dengerin engkau berkhotbah kepada dirimu tentang iman. Mungkin mujizat akan terjadi. Kita hidup dalam iman. Pakai pola pikir raja dalam kita melayani. Dan kalau saudara jadi seorang pemimpin, jangan going around jaga status saudara. Karena power is for service. Demikian session saya yang pertama. Mari kita berdoa.